Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Seli. Mari bersama-sama kita belajar matematika dengan cara yang praktis dan mudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jarak dari titik ke garis. Apa sih kompetensi dasar dan indikator yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Itu semuanya bisa kamu lihat di layar ini. Namun fokus kita adalah jarak dari titik ke garis. Mari bersama-sama kita pahami konsep jarak dari titik ke garis berikut ini. Konsep yang pertama adalah jarak dari titik ke garis merupakan panjang garis tegak lurus yang ditarik dari titik ke garis yang dituju. Misalkan di sini titiknya adalah titik A, sementara ruas garis yang dituju adalah ruas garis K. Jarak antara keduanya dapat kamu hitung dengan menggambarkan terlebih dahulu sebuah garis tegak lurus dari titik A hingga memotong ruas garis K. Kita misalkan titik potongnya adalah titik B. Maka jarak dari titik A ke ruas garis K adalah panjang ruas garis tegak lurus yang bernama ruas garis AB. Nah, dalam bangun ruang, berbentuk apakah ruas garis tegak lurus tersebut? Nah, kita dapat melihatnya pada konsep yang kedua, yaitu panjang garis tegak lurus tersebut dapat berupa rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, sisi segitiga, dan tinggi segitiga. Nah, apabila dia berbentuk sisi segitiga atau tinggi segitiga, ada trik yang bisa kamu gunakan di sini, yaitu gunakan segitiga yang memuat abjad berupa nama titik sudut dan garis yang ditanyakan. Contohnya begini, misalkan yang ditanya adalah jarak dari A ke ruas garis CH, maka segitiga yang kamu gunakan adalah segitiga ACH, seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Seperti pada gambar berikut, jarak dari titik A ke ruas garis CH dapat dihitung dengan menggunakan segitiga ACH. Agar kamu dapat memahami konsep-konsep tadi, marilah kita aplikasikan konsep-konsep tersebut pada contoh soal berikut. Soalnya adalah diketahui prisma segi empat beraturan ABCDEFGH dengan panjang rusuk alas dan rusuk atap adalah 8 cm dan tinggi prisma adalah 12 cm. Jika titik potong diagonal AC dan BD adalah T, maka tentukan jarak titik D ke ruas garis PH. Kita mulai pembahasannya dengan menggambarkan unsur-unsur yang diketahui pada soal. Untuk menggambarkannya, mari kita cari petunjuknya satu persatu pada kalimat soal. Petunjuk pertama terdapat pada kata-kata prisma segi empat beraturan. Ingat, prisma segi empat beraturan adalah nama lain dari balok. Di petunjuk pertama, bangun ruangnya adalah sebuah balok. Kita lanjutkan. Rusuk alas dan rusuk atap adalah 8 cm. Nah, di sini hanya ada satu ukuran untuk rusuk alas dan rusuk atap. Kalau itu hanya ada satu ukuran, maka pastilah alas dan atapnya berbentuk sebuah persegi dengan panjang rusuk 8 cm. Itu adalah petunjuk kedua. Petunjuk ketiga kita dapatkan dari kata-kata berikutnya. Tinggi prisma adalah 12 cm. Ini berarti rusuk tegaknya adalah 12 cm. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Jika titik potong diagonal AC dan BD adalah T, AC dan BD, AC dan BD, A, B, C, D. Berarti ini terdapat pada alasnya. Karena kalau ada penulisan seperti ini, bagian depan itu menyatakan alasnya, sementara bagian belakang
menyatakan nama dari atapnya, atap atau sisi atasnya. Jadi, titik potong diagonal AC dan BD artinya adalah diagonal bidang alas adalah titik T. Nah, dari keempat petunjuk ini, kita bisa menggambarkan sebuah bangun ruang yang berbentuk balok dengan panjang rusuk alas dan rusuk atapnya 8 cm, rusuk tegaknya 12 cm, dan perpotongan diagonal bidang alasnya adalah titik T, seperti pada gambar ini. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan, ingat, kalau misalnya ada kata-kata prisma segi 4 beraturan, maka itu artinya adalah sebuah balok. Seperti sudah Ibu bilang sebelumnya, karena alas dan atas atau atapnya berbentuk persegi, dengan panjang rusuknya Ibu namakan aja lambangnya adalah R ya, sepanjang 8 cm, maka semua rusuk yang berada pada bidang alas dan bidang atas itu semuanya panjangnya 8 cm. Nah, jadi panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan EF, sama dengan FG, sama dengan GH, dan sama juga dengan HE, yaitu sepanjang 8 cm. Kemudian, tinggi prisma, Ibu lambangkan dengan T, itu panjangnya adalah 12 cm. Tinggi prisma itu artinya adalah panjang rusuk tegaknya. Berarti semua rusuk-rusuk yang berada pada rusuk tegak pasti panjangnya 12 cm. Rusuk-rusuk itu adalah EA, FB, terus GC, HD, itu panjangnya sama-sama 12 cm. Pada soal yang ditanyakan adalah jarak dari titik D ke ruas garis TH. Apakah kamu masih ingat dengan konsep nomor 3? Benar sekali. Konsep nomor 3 adalah trik. Apa isi triknya? Isinya adalah gunakanlah segitiga yang memuat titik dan ruas garis yang ditanyakan. Yang ditanyakan pada soal kan di sini adalah jarak dari titik D ke ruas garis TH. Maka segitiga yang digunakan adalah segitiga DTH. Agar segitiga DTH bisa digunakan, tentulah kita harus mengetahui panjang dari masing-masing sisi segitiga. Tetapi sayangnya di sini adalah yang diketahui itu baru satu sisi, yaitu sisi DH. Karena sisi DH sama panjangnya dengan tinggi prisma, yaitu 12 cm. Nah, kita punya suatu tugas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu mencari panjang sisi DT atau TD dan sisi TH. Untuk mencari panjang DT, perhatikanlah bidang alas yang berupa persegi ABCD. Titik T merupakan perpotongan dua diagonal bidang, yaitu AC dan BD. Oleh karena bidang alas itu berbentuk persegi, maka titik potong diagonalnya tepat berada di tengah-tengah. Artinya, titik D membagi dua sama panjang diagonal AC dan juga membagi sama panjang diagonal BD. Jika bidang alas balok yang berbentuk persegi ini kita gambarkan secara terpisah, maka akan terbentuk gambar seperti berikut ini. Nah, pada gambar jelas terlihat bahwa DT merupakan setengah dari diagonal BD, karena titik T tadi berada tepat di tengah-tengah. Oleh karena DT setengah dari BD dan alas dari balok ini berbentuk persegi, maka kita bisa menggunakan prinsip yang sama dengan cara menghitung panjang diagonal bidang pada sisi kubus, karena sisi kubus itu semuanya berbentuk persegi. Nah, tetapi ada hal yang perlu kamu ingat di sini.
prinsip yang sama dengan panjang diagonal bidang kubus itu hanya bisa digunakan pada alas balok ini saja, karena alasnya yang berbentuk persegi. Pada sebuah kubus, jika panjang rusuknya adalah R cm, maka panjang diagonal bidangnya adalah R akar 2. Nah, di sini kita bisa memisalkan R itu adalah 8 cm. Maka berapa panjang diagonal BD? Tentulah diagonal BD itu panjangnya adalah 8 akar 2 cm. Begitu juga dengan diagonal AC. Panjang DT setengah dari BD. Ini dapat dituliskan sebagai berikut. DT sama dengan setengah BD, setengah dari panjang BD 8 akar 2. Di sini kita menemukan bentuk perkalian antara angka biasa dengan bentuk akar. Nah, kalau ada seperti ini, maka kalikanlah angka biasa dengan angka biasa. Jadi setengah dikali 8, hasilnya 4. Jadi panjang DT adalah 4 akar 2. Langkah berikutnya, hitung panjang TH. Untuk menghitung panjang TH, kita perlu menentukan terlebih dahulu apa jenis segitiga DTH agar dapat dipilih rumus yang tepat untuk menghitungnya. Kalau kita lihat dari sisi 2 dimensi seperti ini, tidak terlihat dengan jelas apa jenis dari segitiga DTH. Untuk itu, balok ini bisa kita putar posisinya. Ingat, memutar suatu bangun ruang tidak akan mengubah bentuk dan ukurannya. Kita perlu memutarnya agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, hingga didapatkan gambaran yang mendekati sebenarnya. Kita coba putar di sini. Nah, setelah kita putar, terlihat dengan jelas bahwa segitiga DTH merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terdapat pada titik D. Oleh karena segitiga DTH siku-siku di D, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang TH. Pada segitiga ini, TH berada di depan sudut siku-siku. Ini berarti TH adalah sisi miring, atau disebut juga sebagai hipotenusa. Kalau yang ditanya adalah sisi miring, maka jumlahkanlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, berarti di sini kita dapat memperoleh TH sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DT kuadrat. HD atau disebut juga dengan DH itu panjangnya adalah 12 cm. Sementara DT tadi kita sudah dapat panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Tinggal kita gantikan angkanya ke dalam rumus yang ada. Nah, berarti 12 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. 12 kuadrat adalah 144, 4 akar 2 dikuadratkan artinya adalah 4 kuadrat dikali akar 2 dikuadratkan. 4 kuadrat nilainya adalah 16, sementara akar 2 dikuadratkan nilainya adalah 2. Berarti 4 akar 2 dikuadratkan artinya adalah 16 dikali 2, yaitu 32. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, kita dapat 176. Agar bentuk akarnya lebih sederhana lagi, carilah perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya dapat ditarik akarnya. Nah, berarti 176 dapat kita tuliskan dalam bentuk 16 dikali dengan 11. Jadi akar 176 adalah akar 16 dikali akar 11. Akar 16 itu bisa ditarik akarnya, nilainya adalah 4, sementara akar 11 kan tidak bisa ditarik ya, maka tetap kita tuliskan sebagai 4 akar 11. Perhatikan gambar berikut. Jarak dari D ke ruas garis TH dapat kita tentukan dengan menggambarkan garis tegak lurus
yang ditarik dari titik D hingga memotong tegak lurus ruas garis TH di titik D aksen. Ini berarti jarak dari titik D ke ruas garis TH adalah sepanjang ruas garis DD aksen. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada alas DT dan tinggi DH. Begitu juga dengan kalau alasnya adalah TH, tingginya adalah DD aksen. Ini berarti kita punya dua pasang alas dan tinggi. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus luas segitiga, yaitu setengah dari alas kali tinggi. Yang perlu kamu ingat di sini adalah alas dan tinggi selalu saling tegak lurus. Nah, kita tuliskan di sini. Luas segitiga DTH sama dengan setengah dari alas kali tinggi. Kalau kita pilih alasnya adalah DT, maka tingginya adalah DH atau HD. Sementara kalau misalnya yang kita pilih alasnya adalah TH, maka tingginya adalah DD aksen. Berikutnya, kita gantikan angka ini dengan angka-angka yang sudah kita peroleh sebelumnya. Berarti DT 4 akar 2, DH 12, TH adalah 4 akar 11, sementara DD aksen itulah yang akan kita cari di sini. Kamu perhatikan kedua ruas. Di kedua ruas terdapat perkalian angka biasa dengan bentuk akar. Kalau terjadi hal seperti ini, maka kalikanlah angka biasa sesama angka biasa, akar dengan akar. Karena pada masing-masing ruas itu hanya memuat satu bentuk akar, maka kamu cukup mengalikan angka yang biasa. Bentuk akarnya untuk sementara kita abaikan terlebih dahulu. Sehingga di sini setengah dikali 4 dapatnya 2. 2 kali 12, 24. Maka hasil dari ruas kiri adalah 24 akar 2. Nah, bagaimana dengan ruas kanan? Kalau ruas kanan kita cukup mengalikan setengah dikali 4. Sehingga dapatnya hasil dari ruas kanan adalah 2 akar 11 dikali DD aksen. Karena kita ingin menghitung panjang DD aksen, maka 2 akar 11 harus kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ingat, kalau pada awalnya dia dikali, maka saat dipindah ruaskan, perhitungannya menggunakan pembagian. Sehingga kita peroleh di sini DD aksen sama dengan 24 akar 2 per 2 akar 11. Angka 24 dan 2 itu kan bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 24 dibagi 2 dapatnya 12, sementara 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh di sini 12 akar 2 per akar 11, karena sudah kita sederhanakan sebelumnya. Ingat, kalau kita ketemu bentuk penyebut yang memuat bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Maka karena penyebutnya di sini akar 11, maka harus dikali dengan akar 11 per akar 11. Akar 11 kali akar 11 hasilnya adalah 11. 12-nya tidak ada pasangannya, berarti tinggal kita buat 12-nya. Kemudian akar 2 dikali akar 11 dapatnya akar 22. Jadi kesimpulan kita di sini adalah jarak dari titik D ke ruas garis TH adalah 12 per 11 akar 22. Kamu sudah paham dengan pembahasan contoh soal tadi? Jika belum, silahkan kamu ulang lagi atau putar lagi videonya pada bagian-bagian yang belum kamu pahami. Oke, kita lanjut pada pembahasan contoh soal berikutnya. Jika suatu 5 segi 4 beraturan TPQRS mempunyai panjang rusuk alas 15 akar 2 cm dan panjang rusuk tegak 30 cm, maka tentukan jarak dari titik P ke rusuk TR. Pertama-tama harus kita tilik terlebih dahulu apa saja petunjuk-petunjuk yang ada pada soal. Petunjuk pertama yaitu kata-kata 5 segi 4 beraturan. Nah, jadi ingat di sini 5 segi 4 beraturan. Yang kita tekankan di sini adalah kata-kata segi 4 beraturan. Kalau segi 4 beraturan artinya adalah segi 4 yang panjang semua sisinya sama. Apa
segi 4 yang panjang semua sisi atau rusuknya sama, itu adalah sebuah persegi. Jadi kalau limas segi 4 beraturan, maka artinya adalah limasnya memiliki alas berbentuk persegi. Nah, kemudian di sini panjang rusuk alas 15/2 cm. Ya, sesuai dengan petunjuk yang pertama, alasnya di sini hanya memiliki satu ukuran, artinya panjang semua rusuk alasnya sama karena berbentuk persegi. Panjang rusuk alasnya adalah 15/2 cm. Nah, petunjuk berikutnya, panjang rusuk tegak 30 cm. Nah, petunjuk-petunjuk ini dapat kita gambarkan seperti berikut ini. Ya. Nah, setelah kita gambarkan, maka berikutnya kita akan menghitung jarak dari titik P ke rusuk TR. Jarak dari titik P ke rusuk TR. Sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari pada awal materi, kita dapat menggunakan konsep yang ketiga, yaitu trik pada penggunaan segitiga. Jadi gini, kalau misalnya yang dihitung adalah jarak dari titik P ke rusuk TR, maka gunakanlah segitiga TPR. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, alas limas yaitu PQRS berbentuk persegi. Kita lambangkan saja panjang rusuk alas ini dengan lambang R. Ini berarti karena dia berbentuk persegi, tentunya semua rusuk yang ada pada alas panjangnya sama, yaitu PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan ST, yaitu sepanjang 15/2 cm. Karena di sini panjang rusuk tegaknya 30 cm, maka semua rusuk yang berada pada rusuk tegak itu panjangnya semua adalah 30 cm. Artinya TP sama panjang dengan TQ, sama panjang dengan TR, juga sama panjang dengan TS, yaitu 30 cm. Nah, sekarang perhatikanlah bidang alas PQRS yang berbentuk persegi. Karena tadi segitiga yang kita gunakan adalah segitiga TPR, tentunya kita perlu tahu panjang masing-masing sisi dari segitiga. Nah, sekarang yang kita hitung terlebih dahulu adalah panjang dari PR. PR itu merupakan sebuah diagonal bidang pada alas. Nah, di sini karena alasnya berbentuk persegi, maka kita bisa menggunakan rumus R/2. Jadi di sini kalau R-nya adalah 15/2, maka kita dapat menghitung panjang PR seperti ini. PR sama dengan R/2. R-nya tadi diketahui adalah 15/2. Nah, kita gantikan di sini 15/2. Kemudian akar 2 yang ini kita tuliskan kembali. Ingat, kalau kita menemukan bentuk perkalian yang memuat bentuk akar, maka kalikanlah angka biasa dengan angka biasa dan akar sesama akar. Tapi di sini kan angka biasanya cuma hanya ada 1 ya. Maka yang kita kalikan tinggal akar-akarnya saja. Berarti akar 2 dikalikan dengan akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh 15 dikali 2. Dapatnya adalah 30 cm. Jika dilihat dari sudut pandang seperti ini, tidak jelas apa jenis dari segitiga TPR. Untuk itu, limas TPQRS dapat kita putar posisinya untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, agar didapatkan gambaran yang mendekati sebenarnya. Ingat, memutar bangun ruang tidak akan mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, sekarang kita coba putar limas TPQRS ini untuk melihat apa jenis dari segitiga TPR.
Nah, dari sudut pandang seperti ini, tampak bahwa segitiga TPR merupakan segitiga sama sisi. Ini didukung oleh unsur-unsur yang diketahui dan hasil perhitungan kita sebelumnya. Pada soal diketahui bahwa panjang rusuk tegak yaitu TP dan TR itu adalah 30 cm, sementara tadi kita menghitung panjang PR juga didapatkan sepanjang 30 cm. Sehingga buatlah buktinya bahwa segitiga TPR merupakan segitiga sama sisi. Panjang TP sama dengan TR sama dengan PR sama dengan 30 cm. Sehingga segitiga sama sisi TPR dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jarak dari titik P ke ruas garis TR adalah panjang garis tegak lurus yang ditarik dari titik P hingga memotong ruas garis TR di titik E. Karena garis ini adalah garis tegak lurus, maka jaraknya adalah sepanjang ruas garis PE. Nah, perhatikan di sini. Ternyata PE itu adalah tinggi dari segitiga sama sisi. Apakah kamu masih ingat apa rumus cepat dari tinggi segitiga sama sisi? Tentunya pasti ada yang lupa ya. Nah, kalau ada yang lupa, mari kita ingat sama-sama. Rumus cepatnya. Jika panjang sisi dari segitiga sama sisi kita lambangkan sebagai S cm, maka tinggi dan luasnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Tinggi kita lambangkan dengan T sama dengan setengah S akar 3. Sementara luasnya jika di soalnya ditanyakan adalah luasnya, maka luas sama dengan L sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, tujuan kita di sini akan mencari panjang PE, berarti tinggi dari segitiga sama sisi. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, PE sama dengan T sama dengan setengah S akar 3. S-nya langsung diganti dengan 30 cm karena panjang sisi segitiga sama sisinya adalah 30 cm. Jika dalam suatu perkalian memuat bentuk akar, maka kalikanlah angka biasa dengan angka biasa dan akar sesama akar. Karena di sini akarnya hanya ada 1, maka kalikanlah angka biasa yang berada di depan tanda akar. Berarti setengah dikali 30. Kita dapatkan nilainya 15. Jadi panjang PE adalah 15 akar 3. Kesimpulannya adalah, jadi jarak titik P ke rusuk TR adalah 15 akar 3 cm. Nah, dengan diutarakannya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah pembahasan kita kali ini tentang jarak dari titik ke garis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang bagian yang masih diragukan, silahkan kamu putar kembali videonya tepat pada bagian yang diragukan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga semuanya ini bermanfaat. Salam matematika.